sambil nunggu yang lain, kita mau mencoba empati, ya, bertukar posisi sebagai jiwa yang melarat. Jadi saya pernah mengalami pengalaman melaratan. Ya. Jadi kemelaratannya itu saya dulu ya tidurnya sama orang-orang gila di di ruko-ruko kosong gitu ya. Terus ya kadang mau tidur di pasar, di bangsal-bangsal jualan orang tuh. Kadang di masjid. Tapi saya lebih banyak memilih di masjid. Karena memang auranya beda. Antara masjid, pasar, ruko kosong itu beda. Jadi memang dalam jiwa itu dia bisa melarat. Dan itu saya ngalaminya kurang lebih ya mungkin setengah tahun ya. Gelandang itu kan sebenarnya itu dia sedang mengekspresikan jiwa melarat dalam dirinya. Nah, jiwa melarat ini itu sebenarnya ada dalam diri semua orang. Hanya saja tidak diakui, ya toh? Tidak diakui, disembunyikan, atau mungkin dipoles-poles gitu ya. Ciri jiwa melarat itu adalah tak berdaya ketika berhadapan dengan proses-proses yang itu terkait dengan kekayaan. Kalau menyangkut kekayaan, alasannya banyak aja itu. Itu ciri-ciri jiwa melarat. Dan di Indonesia, ini dominan jiwa melarat ini. Nanti sambil nunggu yang lain, kita coba bedah bagaimana sih orang kok diri bisa sampai terjebak pada jiwa melarat. Termasuk jomblo, kejombloan itu bagian dari ekspresi kemelaratan jiwa. Maaf ya para jomblo. Jadi jomblo itu bagian dari kemelaratan, ekspresi kemelaratan. Itu artinya kemelaratan di tingkat sosial. Ada kemelaratan individu, ada kemelaratan tingkat sosial, ada kemelaratan di tingkat komunitas, kemelaratan di tingkat berbangsa. Makanya kemudian di tingkat bangsa itu ada istilah negara dunia ketiga. Ya, Indonesia kan dunia kedua, yaitu melarat. Dunia ketiga itu paling melarat. Ini yang kaya, negara makmur, negara kaya. Pribadi juga begitu. Dalam keluarga juga ada kemelaratan. Kemelaratan ini biasanya itu energi kemelaratan itu kita dapat dari keluarga, dari lingkungan yang tidak representatif untuk kehidupan yang layak. Seperti itu. Oke, sambil nunggu yang lain ya. Mau sampai berapa nih Kang? Jam 8.20 ya? Boleh. 8.20, mulai nih. Ini dari tadi udah mulai loh. Oke lah. Wih, gila ya, aku punya temannya Obama loh. Canggih ya. Ini loh, teman saya Selam kenal Abang Aswar gitu. Wih. Jers. Temannya Obama. Jadi kemelaratan itu ada di dalam setiap dimensi kehidupan manusia. Ini kita mau ya boleh mau disebut mindset, tapi itu sebenarnya mindset life itu jiwa ya, program jiwa.
Jadi ini orang Indonesia itu banyak melarat. Kemelaratan ini mendarah daging ya, karena mungkin kita sebagai bangsa yang tertekan dalam berabad-abad itu, sehingga memang sangat sulit untuk menghilangkan ingatan atau untuk mengubah ingatan pada kemelaratan itu. Di Indonesia, kemelaratan itu normal. Di negara kita, kemelaratan itu normal. Melarat. Melaratan. Ya, orangnya melarat. Ya. Makanya kemudian untuk jomblo itu disuruh menikah biar tidak melarat. Tapi itu perspektif sosial, sosiologis. Tapi kalau memang individunya itu melarat, nanti dia akan kemudian menciptakan keluarga yang melarat juga. Jadi ini penting ya, ini penting untuk saya utarakan. Sama aja utara, Kang, selatan, dan gak bodoh. Iya. Jadi ini kita perlu mengetahui, jangan-jangan saya ini masih melarat di tingkat sosial, melarat di tingkat apalagi komunitas, melarat di tingkat sivil gitu. Jiwa melarat. Jiwa melarat ini cirinya itu banyak maklumnya. Jadi memaklumi kekurangan, itu jiwa melarat itu cirinya. Memaklumi, ini awalnya nih, memaklumi kekurangan. Saya sendiri ya tinggal dulu ya, SD, saya SMP itu udah pindah lingkungan. Saya tinggal di rumah paman, ya cukup berada, saya kira. Menganggap normal, kekurangan itu normal. Ini akar dari paradigma kemelaratan itu. Kekurangan itu normal. Itu akar dari paradigma melarat. Enggak jualan itu normal. Hati-hati dengan normal. Maka memang kita membutuhkan new normal setiap hari. Muhasabah dari normal ke new normal. Seperti itu. Jadi pengalaman. Jadi kita tuh pas lahir ya masuk ke lingkungan itu kita mengcopy apa yang normal, apa yang nggak normal gitu. Itu dasarnya tuh situ. Apa yang normal, apa yang nggak normal. Baik, coba kita lihat dulu progresif kesadarannya. Lihat progresif kesadarannya ya. Progresif bagaimana orang kok bisa normal dengan kekurangan. Kita lihat. Oke. Kekurangan itu ada di LOC 60. Ada di LOC 60. Jiwa melarat itu di 60. Nanti Mas Canim tolong bagiin ya teman-teman yang belum punya per 5 poin yang force. Jiwa melarat itu dia 60. 5 sampai 195. Itu satu. Kemelaratan itu bisa pada tingkat individu. Saya ini ya. Tingkat individu.
Ini melarat ini tingkat individu. Kita pelajari ini. Bisa pada tingkat keluarga. Tingkatan kedua tuh keluarga tuh. Gambarin ya biar cakep. Tingkatan ketiga itu tingkat komunitas sosial. Aku nggak mau. Oh. Ini tingkat ketiga. Kita warnai dulu ya biar rapi. Tingkat keempat itu tingkat negara. Tingkat kelima itu tingkat apa? Alam. Negara alamnya miskin. Alamnya tidak tumbuh pohon. Jadi ada berapa tingkat kemiskinan itu? Individu ya, satu, keluarga, community, negara, dan alam. Alamnya melarat. Ini perlu diingat-ingat. Bangsa kita ini alamnya itu tidak melarat. Tapi negaranya negara melarat. Masyarakatnya masyarakat melarat, keluarganya melarat, individunya individu melarat. Ada bangsa lain yang alamnya itu melarat, negaranya negara kaya, masyarakatnya masyarakat kaya, keluarga kaya, individunya individu kaya. Bisa seperti itu. Jadi penyebab kemelaratan itu bukan dari alam, tetapi lebih pada manusianya. Lebih pada individu sebenarnya. Kalau kita menganggap bahwa alam itu yang memberi kemelaratan, ada kok bangsa-bangsa yang secara alam dia melarat, tidak punya apa-apa, tapi negaranya kaya. Ya, toh? Seperti itu. Nanti kalau teman-teman mau mengetahui itu, baca buku Kenapa Bangsa-Bangsa Runtuh. Oke ya, jadi itu setidaknya kita ternyata sebenarnya alam itu tidak memberikan kita program kemelaratan. Bukan alam yang memberi kita program kemelaratan, apalagi Tuhan. Jadi manusia itu ternyata menciptakan kemelaratannya sendiri. Ya, toh? Semacam itu. Nah, celakanya kita itu tahu, kan sebelum kita hadir, ya toh? Sebelum kita hadir di kehidupan ini, kita hapus dulu. Kita hapus. Mana? Kok nggak bisa ya? Kita hapus dulu nomor 1 tuh. Kan orang itu belum lahir, anak individu belum lahir, yang ada keluarga, masyarakat, negara, dan alam. Kita tiba-tiba hadir di keluarga yang melarat. Oh, itu kita kena program. Kita kena program. Jadi anak-anak yang lahir di sini dalam keluarga yang melarat itu dia akan mewarisi
kemelaratan keluarganya, masyarakatnya, bangsanya. Itu perlu diingat-ingat. Dan ini harus sadar anak itu. Nah, mungkin kita bukan termasuk bayi yang lahir di keluarga yang melimpah. Kita masih harus terus berjuang, ya. Tapi persoalannya adalah perjuangan ini menjadi terbalik. Perjuangannya bukan membebaskan diri dari jiwa melarat, tetapi perjuangannya untuk apa? Mendapatkan barang-barang. Gitu. Perjuangannya untuk mendapatkan, untuk mengumpulkan barang-barang. Akhirnya craving dia, nggak kaya-kaya itu. Perjuangannya perjuangan untuk menuntut hak-hak keluar, gitu kata. Menuntut. Perjuangannya perjuangan untuk mendominasi orang lain, mendominasi. Ya ini lebih bagus, tetapi ini tidak akan pernah membawa kita pada keberlimpahan, karena ini salah arah. Bukan ke sini. Arah perjuangan untuk mentransendensikan jiwa melarat tadi. Jadi biasanya anak-anak yang lahir dalam keluarga kaya, dia akan diarahkan untuk mengumpulkan barang-barang. Orang tuanya akan mengarahkannya ke sini. Akan diarahkannya ke sini. Akan diarahkannya ke sini. Cepat ambil jabatan. Beda dengan anak-anak orang kaya. Mereka diarahkan tidak untuk ke sini. Tetapi dia tidak di sini, tidak di sini, tidak di sini. Tetapi diarahkannya untuk ke sini. Membangun sistem. Sehingga apa? Anak-anak yang lahir dalam keluarga kaya, dalam keluarga melarat, dia akan bekerja di sistem yang dibikinkan oleh yang lain. Nah, masalahnya adalah dia bekerja dalam sistem bukan untuk mempelajari sistem, tetapi untuk mengumpulkan barang-barang, ya, untuk menuntut, untuk mendominasi, mencari jabatan. Ini persoalan jiwa melarat yang belum tuntas. Jiwa melarat yang belum tuntas. Persoalan ini sebenarnya harus diputus. Harus diputus. Jadi jangan lagi masuk ke dalam sistem yang dibuat orang lain, tetapi bikin sistem sendiri. Pelajari sistem. Generasi milenial diberkahi oleh keberuntungan dari zaman karena untuk membuat sistem itu tidak lagi mahal. Sudah ada medsos, sudah ada marketplace, macam-macam itu. Dan itu semua gratis. Ya, nah ini kenapa tidak dimanfaatkan? Karena ketidaktahuan. Jadi harapan saya teman-teman yang ikut reseller ini, ya memang saya tidak akan mengiming-imingi dapat mobil balap, enggak. Harapan saya teman-teman di sini mendapatkan kesadaran untuk menciptakan sistem agar saudara-saudara kita yang lain yang masih melarat itu bisa segera berakhir kemelaratannya. Ya, toh? Seperti itu. Jadi teman-teman mesti pertama itu menyadari kekeliruan dulu. Oh ternyata mengumpulkan barang-barang, craving gitu ya, menuntut, mendominasi, itu adalah bentuk lain dari ekspresi kemelaratan. Scarcity ya.
scarcity, kekurangan, lawannya itu seperti itu. Jadi teman-teman perlu menyadari kemelaratan yang belum larut dalam dimensi kehidupan kita. Mungkin secara pribadi kita sudah tuntas melaratnya. Tapi bagaimana keluarga kita, adik-adik kita? Ya, toh? Bagaimana dengan komunitas kita? Maka di sini kita perlu membuatkan sistem untuk mengakhiri kemelaratan tadi. Di sini di grup reseller ini saya sebenarnya lebih kepada pemahaman, membangun kesadaran agar ya di sini teman-teman ya bisa jualan, tetapi bukan tidak boleh berhenti di situ. Tidak boleh berhenti hanya untuk jualan. Jadi di dalam visi ekonomi kami itu adalah pertama transaction. Itu harus ada. Ada visinya itu transaksi. Lalu kemudian ada transendensi. Nah, terakhir transformasi. Itu visi yang kami bangun untuk kepada reseller. Transaksi perlu. Jangan sekedar kita hidup transaksi, nggak pernah transendensi. Akhirnya apa? Ya evolusi gerak lambat. Akhirnya kalau gerak lambat, nggak pernah ada transformasi di tingkat-tingkat ini. Itu dulu. Ya. Oke, jadi itu mesti kita sadar, oh aku ini masih melarat gitu. Nah, sekarang kita masuk ke klinis. Ini filosofisnya sekilas ya, karena nanti kuliahnya hanya sampai jam 9, nanti kita lanjut lagi. Sekarang saya mau masuk ke kajian, ini tadi filosofis kemelaratan. Sedikit filosofis ini, lalu saya mau masuk ke kajian klinisnya. Kajian klinis kemelaratan, tadi kan secara filosofis kemelaratan itu ada di berapa tingkat, ada 5 lapis. Lapisan, aduh. Ya, ada. Orang-orang yang masih di level, yang tidak paham filosofis ini, dia tidak akan menyadari kemelaratan itu sebagai jiwanya. Jiwa melarat itu tidak dia sadari. Yang dia sadari adalah apa? Jadi tahap pertama itu orang tidak menyadari, tidak sadar pada jiwanya yang melarat. Yang dia sadari apa? Yang dia sadari adalah saya butuh barang-barang. Yang dia sadari itu dia butuh. Tidak sadar ini berarti dia butuh. Situ dia mulai tergantung. Yang kedua, nah ini, dia sadar sebagai yang melarat. Dia sadar, aku ki wong miskin, Rek. Gitu. Di sini fasenya dia melarat itu sama dengan aku. Ya kan? Kalau di sini nggak ada kesadaran sama sekali.
Itu dulu, itu dulu. Yang ketiga, ini nih. Teman-teman tuh harus mulai ngukur diri. Saya di level di progresif yang mana nih? Sadar, melarat, sebagai, jadi kemelaratan itu sebagai kepunyaan. Jadi melarat tidak sama dengan aku, tetapi melarat, saya masih memiliki, saya masih memiliki aspek kemelaratan gitu. Bagian diri yang melarat. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini udah lebih bagus daripada yang kedua. Tetapi yang ketiga ini itu belum ada energi untuk menyelesaikan kemelaratan. Ini kemudian tuh biasanya jadi kerja gitu ya. Tapi dia masih kerja itu kerja 40 tahun masih terus menyaksikan aspek-aspek kemelaratan dalam keluarganya. Istrinya yang nggak pernah dikasih emas, kan masih menyaksikan, ya toh? Atau dia nggak mau tahu, yang penting aku bisa makan. Lah itu melarat itu. Oke ya. Halo? Sip, sip. Kok terlempar, Kang? Hah? Kok terlempar? Ya, apa? Saya pakai internet saya. Oke, lanjut. Jadi level ketiga ini diejek sama Bob Sadino. Kamu itu pagi-pagi udah sarapan, kaki dikasihkan kaos, disepatuin, klimis, ya toh, berangkat jam 8, pulang jam 5, tapi nggak kaya-kaya. Kamu itu kerja apa dikerjain? Karena ciri orang kerja itu mesti apa? Menghilangkan kemelaratan. Itu tuh ciri yang di dalam agama itu, ciri orang bekerja itu, kerja itu dimaksudkan untuk menghilangkan kemelaratan. Saya pernah terjebak dalam kemelaratan di pekerjaan. Saya kerja, tapi itu kasbon mulu di perusahaan. Ada nggak yang begitu? Saya itu, teman saya zaman lampau. Ya, ada. Saya kerja, tapi kasbon mulu. Ingat-ingatin. Kamu itu enggak kerja. Ya, boro-boro kemelaratan keluargamu.
Wah, ini nih. Ini ada Fadit ya. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Nah, jadi boro-boro kamu mau menghilangkan kemelaratan keluargamu, kemelaratan keluarga besarmu, kemelaratan masyarakatmu atau bangsamu. Kamu aja kerja loh, tapi kamu tambah melarat. Gitu. Artinya pekerjaanmu tidak mampu menghilangkan kemelaratanmu. Oh, tersentak sadar saya. Ya, ini penting. Saya ada di posisi jadi kemelaratan itu kamu saksikan di dimensi apa? Dirimu sendiri melarat enggak? Adik-adikmu gimana? Keluarga intimu? Komunitasmu bagaimana? Masyarakat bangsamu bagaimana? Itu ukuran kemelaratan. Jangan sampai kita tidak sadar di tahap ketiga ini. Yang penting aku bisa makan saja cukup. Lo itu filosofis orang melarat yang belum mampu melampaui kemelaratannya. Itu ditulis, ya Allah atau ya Tuhan, pokoknya saya mau melampaui kemelaratan sampai ke tingkat komunitas. Ya, toh? Jadi kita mesti aware ya, aware dengan kemelaratan di setiap dimensi ini. Jangan berpikir untuk diri sendiri. Jadi teman-teman mulai pertama untuk diri sendiri dulu, dapatkan penghasilan yang layak. 340 itu dia udah pasti punya penghasilan yang layak. Yang kedua tuh berjuang untuk menghilangkan kemelaratan keluarga. 380 itu harusnya keluarganya tidak melarat lagi. Orang-orang itu cukup dia, keluarga itu cukup. Tapi sosialnya masih melarat. Maka sosial ini diatasi dengan membangun sistem, membangun institusi, membangun bisnis. Di situ kita udah merekrut orang-orang dari sosial. Kalau negara ini kita harus bikin korporasi. Bikin korporasi. Nah, sekarang kan bagaimana membuat sistem ini? Kan mahal. Nah, teman-teman tuh kuliah di program di Seller PC ini itu teman-teman saya anggap kuliah saja, tidak sedang membutuhkan uang. Tapi kalau ada yang membutuhkan uang nggak apa-apa. Jadi yang kuliah yang ikut reseller di sini ini kan ada dua model. Ada yang sebenarnya dia untuk belajar, tidak peduli komisinya, tapi ada juga yang masih komisinya itu masih dibutuhkan. Tidak apa-apa, keduanya ini akan kita arahkan biar dia mampu membangun sistem di sini. Ya, tidaknya atau keluarganya lah. Evolusioner aja, evolusioner. Seperti itu. Jadi kita tidak akan menyuruh untuk target. Enggak. Kita akan membahas akar dari kenapa enggak target, yaitu jiwa melarat. Jadi harus disadari yang ketiga ini. Saya masih memiliki kemelaratan. Lihatnya dari mana? Lihatnya itu bukan ke diri sendiri. Lihatnya ke lingkung apa yang dia sudah mampu sumbangkan kepada keluarga intinya. Itu dulu. Kalau belum, itu masih melarat. Nah, ini kadang orang nggak disadari. Nggak ada kepekaannya. Nggak ada attitude secara komunitas. Ya, toh? Kalau misalnya keluarga udah bagus, sudah ya kita mulai coba komunitas, bangunkan sistem bisnis. Lalu kemudian orang-orang di dalam itu kita harus sadar mereka ini mungkin dari masih level 2 ya atau level 1 gitu. Ini harus dibina. Nah, ini yang tidak ada di dalam dunia MLM. Dunia MLM itu pure murni
soal materi. Itu yang membuat orang banyak frustasi ya. Beberapa MLM teman-teman saya lihat, karena mereka disuruh untuk prestasi, padahal jiwa melaratnya ini belum disadari, belum dilampaui. Ini persoalan dalam dunia bisnis. Sehingga kemudian masyarakat cenderung antipati dengan MLM itu. Padahal itu bisnis bagus, sistem yang bagus untuk melarutkan jiwa melarat. Tapi gagal kita tampilkan itu sebagai proses edukasi untuk melampaui kemelaratan. Jadi teman-teman habis kuliah ini mestinya udah bikin recreate new life. Ya harusnya MLM itu kan bisnis yang sistem bisnis yang kokoh. Tetapi kenapa masyarakat tidak antusias? Kita harus coba ganti kurikulumnya. Dari mendapatkan prestasi, dia diarahkan, yuk lampaui jiwa melaratmu. Lampaui jiwa melaratmu. Saya coach, saya yang bimbing kamu untuk melampaui jiwa melaratmu. Itu pasti orang berbondong-bondong tuh mendaftar menjadi anggota MLM daripada dia ke kampus, dia kuliah. Mendingan dia ikut MLM untuk mensekolahkan jiwanya. Sehingga kemudian dia mampu melampaui kemelaratannya. Kemelaratan keluarganya, kemelaratan masyarakatnya. Itu yang harus dibangun dalam setiap sistem bisnis. Kita mulai membangunnya sejak ini jualan buku. Jualan buku aja kita udah kajiannya seperti ini. Gimana kalau jualan pesawat? Ya, itu. Itu dulu. Nah, teman-teman, dengan mengikuti kuliah ini, ada di mana nih posisinya? Ada di nomor 1, nggak sadar kalau melarat. Tidak sadar jika melarat. Karena dianggap melarat itu sama dengan normal. Itu bahaya, orang Indonesia itu menggampangkan. Melarat sama dengan normal itu dianggapnya sabar. Ya, sabar dalam proses harusnya, bukan sabar dalam bukan sabar dalam kekurangan gitu. Tetapi sabar dalam melampaui proses kekurangan. Jadi nggak mungkin orang itu sadar kaya kalau dia nggak sadar melarat. Jadi itu tidak mungkin sadar kaya kalau nggak sadar melarat. Karena kaya itu kan adalah antitesis dari kemelaratan. Itu dulu. Kita diajarin sadar kaya, akhirnya craving. Harusnya sadar melarat dulu. Karena itu satu sisi, siang dan malam tuh mereka, ya tak? Jika dikasih di sini, maka saya di sini. Tidak bisa hanya diajarkan sadar kaya, terus nggak sadar melarat. Akhirnya melarat itu. Ini hati-hati teman-teman yang punya bisnis, yang punya tim, jangan diajarin hanya sadar kaya. Nggak mungkin. Kaya dan miskin itu hukum alam, satu pasang. Ya, toh? Kaya dan miskin itu satu pasang. Kalau hanya diajarkan sadar kaya, nanti tuh nggak akan mampu melampaui kemelaratannya. Karena yang diajarkan ilmu untuk orang kaya, bukan ilmu untuk orang melarat yang akan kaya. Gitu. Itu berbeda. Itu berbeda. Sadar kaya itu
itu ilmunya orang yang sudah kaya, ya toh? Sadar miskin itu ilmunya orang miskin yang akan kaya. Jadi jangan orang miskin ya jadi sadar kaya. Sadar miskin dulu. Jadi kita harus tahu makom. Ini yang kita ajarin siapa. Jadi kebanyakan yang nulis buku kekayaan itu orang-orang kaya yang tidak pernah miskin. Padahal orang miskin itu berjibaku dengan persoalannya yang tidak pernah dirasakan oleh orang kaya. Ya, toh? Nah, saya termasuk yang akan sadar miskin. Dah. Sadar miskin. Saya akan suatu saat akan bikin buku sadar miskin. Itu cocok untuk orang miskin yang melampaui kemiskinannya. Jadi sebelum dia melampaui, dia harus sadar dulu gitu. Nah, melarat belagu kaya. Melarat belagu kaya akhirnya. Nah, ini penting. Jadi kita perlu ini belajar sadar miskin. Karena kita dengan sadar miskin kita akan melampauinya. Ini tujuan kuliah malam ini. Kok malam ini? Pagi ini. Oke ya. Ya ketinggian mimpi lah. Karena dia tidak menyadari kemelaratan itu. Kemelaratan itu dilampaui dengan kesadaran, bukan dilampaui dengan pura-pura kaya. Jadi ada kekeliruan juga itu di dunia pengembangan diri. Ngajarin afirmasi kekayaan. Nggak akan pernah terhubung gitu. Karena orang kaya, orang miskin itu tidak punya program kaya. Maka dia harus diajarkan sadar miskin lalu lampaui. Kemampuan melampaui itulah yang akan menghasilkan sadar kaya gitu loh. Bukan sadar kaya itu disodorkan dari luar. Nggak bisa. Oke, teman-teman tuh apa? Ya coba, ini nggak sadar, tidak sadar miskin. Akhirnya apa? Pura-pura kaya dia. Yang kedua, sadar miskin, tapi belum mampu menyelesaikannya. Yang ketiga, dia udah menyelesaikan dirinya, tapi belum mampu menyelesaikan keluarganya. Yang keempat, udah menyelesaikan keluarganya, tapi belum menyelesaikan masyarakatnya. Yang kelima, udah mampu menyelesaikan masyarakatnya, tapi belum mampu menyelesaikan bangsanya. Itu sadar miskin. Jadi kemiskinan inilah yang harus kita tutup, yang harus kita larutkan, bukan ya toh? Jadi ada berapa? Ada 5 tingkat sadar miskin itu. Tidak sadar sama sekali, sadar tapi belum mampu membebaskan dirinya dari kemiskinan. Yang ketiga, dia sudah membebaskan dirinya tapi belum mampu membebaskan keluarganya. Yang keempat, dia sudah mampu membebaskan keluarganya tapi belum mampu membebaskan masyarakatnya. Yang kelima, membebaskan masyarakatnya tapi belum mampu membebaskan bangsanya. Sudah mampu, yang keenam itu paling tinggi, sudah mampu membebaskan bangsanya, tapi belum mampu membebaskan bangsa lain. Ya, keluarga. Keluarga itu masih ya termasuk keluarga extended. Itu mesti masing-masing masuk keluarga. Mungkin keluarga lapisan pertama, kedua lah. Sepupu-sepupu tuh, saudara-saudara ayah ibu kita gitu ya. Kalau keluarga ketiga itu biarkanlah dia masuk komunitas saja. Kita anggap komunitas.
Ini kita perlu sadar ini, tingkat kemiskinan itu di lapisan yang mana kemiskinan kita. Ditulis dulu, nanti teman-teman setelah ini nanti kan udah tahu posisinya. Nanti bisa konsultasi masing-masing di kuliah-kuliah selanjutnya itu udah membawa kasus-kasus klinis masing-masing. Siap dibedah gitu ya. Jadi kuliah hari pagi ini semacam peta filosofisnya gitu. Peta filosofis. Oke, ya saya kira ini udah mau jam 9. Saya jam 9 ada jadwal ngajar offline di kantor untuk yang kelas premium itu. Nah ini, tapi saya pikir ya paling enggak kita udah mampu memetakan kemelaratan itu. Saya dulu di sini nggak sadar kalau melarat. Jadi ditawarin kerja sama teman lain itu nggak mau. Enggak, saya maunya ini. Inilah saya gitu. Nggak sadar melarat. Gitu. Saya pikir kemelaratan itu sama dengan kebebasan. Itu dualitas saya waktu itu. Kenapa? Sampai melarat 6 bulan. Kenapa saya sampai melarat 6 bulan? Padahal tuh setiap minggu teman-teman nyariin saya, mau, ayo kamu kerja lagi deh. Tapi saya anggap kemelaratan sama dengan apa? Kebebasan. Ternyata salah. Kemelaratan sama dengan keliaran. Liar. Bukan bebas, tapi liar. Sampai harus apa? Ya, saya, ini orang-orang melarat ini karena dianggap itu kebebasan. Dia ingin freedom from. Bukan freedom to. Itu persoalan kesadaran ya. Orang-orang melarat itu ingin freedom from. Ingin keluar dari sistem kehidupan. Bukan freedom to. Itu saya mempelajari pengalaman hidup saya. Kenapa? Kok sampai 6 bulan gitu loh. Keluarga nggak ada yang tahu. Wah, pas ketahuan dipaksa pulang. Ini kamu bodoh ini kamu liar ini. Keliaran. Orang melarat itu kan keliaran, senang keliaran. Bukan kebebasan, tapi keliaran. Jadi jangan sampai kita masih memiliki jiwa liar yang terlalu tebal. Ya, kita harus transendensikan ke freedom to choose, bukan freedom from. Orang melarat itu ingin freedom from. Oke ya, ini udah jam 9. Peserta kuliah offline-nya udah datang nih. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Setidak-tidaknya kita ya udahlah memetakan hari ini sadar miskin dan penyebab kenapa orang dari 1 tidak bisa naik ke 2. Dari 2 tidak bisa naik ke 3. Nanti kita akan bahas di kuliah-kuliah selanjutnya. Dari 3 kenapa tidak bisa naik ke 4. Dari 4 kenapa tidak bisa naik ke 5. Dari 5 kenapa tidak bisa naik ke 6. Kita akan bahas di sesi kuliah selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Dan ini teman-teman harus saya bukan harus ya, tapi paling nggak peka. Jujur dengan diri sendiri, aku di tingkat yang mana gitu. Kemiskinanku. Itu cara mengambil tanggung jawab. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.